Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan ini bulan Maulud. Sebagian kaum muslimin melakukan ihtifal dengan Maulid Nabawi. Mereka berkumpul membaca sirah Nabi sebagai upaya untuk anak-anak yang nggak belajar sirah di sekolah ngerti sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang lakukan kajian seperti ini, ada juga yang selawatan. Nah, beragam nih para ikhwan. Nah, insya Allah pada malam hari ini saya ingin mengingatkan para ikhwan betapa peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan besarnya jasa beliau. Para ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang kita ketahui bersama, harus kita tiru. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Karena Rasulullah teladan yang baik bisa ditiru, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diciptakan oleh Allah dalam bentuk seperti bentuk yang akan niru. Kita sebagai orang yang akan niru Rasulullah persis seperti kita. Dalam arti apa? Rasulullah manusia. Rasulullah makan juga, kita juga makan. Rasulullah menikah, kita juga menikah. Rasulullah tidur, kita juga tidur. Rasulullah lupa, kita juga lupa. Semua ada hikmahnya. Bahkan kenapa Rasulullah dibikin juga punya lupa? Agar nanti umatnya kalau lupa, tahu hukumnya bagaimana. Contohnya, Rasulullah pernah sholat 4 rakaat, ternyata di rakaat kedua Rasulullah sudah salam. Baru rakaat kedua Rasulullah sudah apa? Salam. Berarti Rasulullah apa? Lupa kan? Nah, begitu selesai para sahabat celingak-celinguk, udah selesai ya, padahal baru 2 rakaat. Terus ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, sholatnya baru 2 rakaat ya Rasulullah. Oh, baru 2 rakaat ya? Terus Rasulullah tanya pada sahabat yang lain, apakah betul yang dikatakan saudaramu Dzul-Yadain, yang namanya Dzul-Yadain tadi? Ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah nambah sholat lagi menjadi 4 rakaat, diakhiri dengan sujud sahwi. Kejadian ini menunjukkan bahwa lupanya Rasulullah juga hikmah. Kalau dulu Rasulullah nggak pernah lupa, gimana kita nggak bingung? Benar nggak kalau kita lupa? Sebagaimana juga imam pernah sholat di sini, baru 3 rakaat sudah salam, sudah tahiyat. Pernah juga sujud baru sekali, sudah berdiri lagi. Padahal mestinya setiap rakaat ada berapa kali sujud para ikhwan? 2 kali. Dan Allah memberikan jaminan, cara kita mencintai Allah adalah dengan cara mencintai Rasulullah. Dalilnya surat Ali Imran, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian ini mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, kata Nabi. Kalau kalian ini mencintai Allah, maka cara mencintai Allah adalah dengan fattabi'uni, mengikuti Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya kalau orang mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya yang pertama, dan yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, orang yang kurang ajar sama Nabi langsung bisa apa? Kualat. Orang yang kurang ajar ingkar dengan Nabi bisa langsung apa? Kualat. Pernah nggak terjadi? Pernah terjadi di zaman Nabi masih hidup. Ini saya ceritakan, mungkin antum sudah sering dengar ya, tapi saya ingatkan lagi. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di mana Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada bangsa Arab dan bangsa selain Arab. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus Nabi kepada bangsa yang ummi. Apa bangsa yang ummi itu? Bangsa yang buta huruf, nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Siapakah bangsa ummi itu? Bangsa Arab. Tetapi Rasulullah bukan untuk bangsa Arab saja.
Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan wa akharina minhum, dan bangsa-bangsa selain mereka, yaitu bangsa selain Arab. Maka Rasulullah memberi surat kepada raja-raja, kepada para penguasa-penguasa yang pada saat itu belum sampai kepada mereka dakwah. Nah, suatu hari pada tahun 7 Hijriyah, ya ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, Rasulullah manggil 7 orang sahabat yang ahli 7 bahasa asing. Ada yang namanya si fulan, saya nggak hafal ya. Fulan-fulan ada 7 orang, dikirim ke tempat dan tujuan yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah atau Abdullah bin Hudzafah yang bisa bahasa Persia. Persia adalah daerah yang sekarang Iran dan sekitarnya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengutus 6 orang ini atau 7 orang membawa surat agar disampaikan kepada raja mereka, agar raja mereka apa? Aslim taslam. Islamlah kamu, maka engkau akan selamat. Maka Rasulullah SAW menulis surat dan dititipkan kepada 7 orang ini. Maka 7 orang ini berangkat masing-masing. Ada yang berangkat ke Romawi, pusat kekaisaran Romawi, ada yang berangkat ke ibu kotanya Persia, dan sampailah kepada protokolnya, sehingga disampaikan ini ada surat, dan dia adalah dutanya Rasulullah, utusannya Nabi, orang yang diutus Nabi untuk menyampaikan surat. Ketika surat itu sampai kepada rajanya, waktu itu namanya rajanya adalah Kisra, Rasulullah SAW menulis surat, dari Muhammad Rasulullah mengajak kepada kamu, wahai Za'imu Kaisar, wahai Kisra Za'imu Kaisar, wahai Raja Kisra, penguasa Persia, berislamlah kamu, sesungguhnya aku mengajakmu dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulullah, yaitu agar kamu selamat, maka masuklah Islam. Raja ini rupanya kurang ajar, dia sombong sekali. Siapa ini Muhammad? Saya nggak kenal. Ada yang kenal Muhammad? Siapa ini? Dia robek-robek surat itu. Dia sobek-sobek, kemudian dia balikin lagi ke Abdullah bin Hudzafah, kirim balik ke yang nyuruh kamu ke sini. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang itu balik lagi ke Madinah menemui Nabi. Tapi diam-diam Kisra ini penasaran, siapa yang berani kirim surat ke saya, ngajak saya masuk Islam? Nggak tahu saya, nggak kenal saya. Saya ini Kisra pada waktu itu, para ikhwan, penguasa dunia. Jadi imperium yang besar yang menguasai dunia waktu itu adalah Romawi dan Persia. Kalau hari ini imperium besar yang menguasai dunia apa kira-kira, ikhwan? Amerika dan Rusia, China, itu ya 3 kekuatan dunia. Tiga-tiganya semuanya punya nuklir semuanya. Nah, kembali ke kisah tadi, diam-diam apa? Raja Kisra ini punya gubernur di kota Yaman, namanya Badan. Dia kirim surat sama Badan, wahai Badan, kirim 2 orang yang paling kuat di antara kaum kalian untuk menemui Muhammad yang kemarin kirim surat ke saya. Tanya, siapa sih dia? Gitu kan? Ya, ada penasarannya juga. Akhirnya, selaku gubernur Yaman, dia nurut sama penguasa, presidennya. Dia kirim 2 orang paling kuat, pasukan khususnya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika 2 orang itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW menemui 2 orang tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, irji'a anni yaumikuma hadha hatta ta'tiyani al-ghad fa ukhbirakuma bima urid. Kamu siapa? Oh, utusannya Kisra ya? Rasulullah sudah tahu. Baik, sudah saya terima, besok kamu datang lagi ke sini. Sekarang kamu pulang dulu 2 orang, besok ke sini lagi kalian berdua. Kalian akan saya kasih kabar. Ya, saya besok akan kasih tahu kalian kabar. Karena ini apple to apple ya. Jadi itunya raja, ini Rasulullah juga pemimpin umat Islam. Maka masing-masing punya duta. Dan duta kan bisa manggil. Misalnya Presiden Jokowi protes dengan pemerintah negara tertentu, dia panggil siapa? Duta besarnya. Benar kan? Ya, bentuk protes negara dengan negara pasti panggil apa? Duta besarnya. Rasulullah bilang gitu. Kamu sebagai duta dari kerajaan itu pulang, besok saya panggil lagi ke sini. Saya akan beritahu sebuah kabar. Ternyata apa? Besoknya dia datang lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Ada satu kisah yang saya keselip. Ketika Rasulullah dihampiri oleh utusannya Abdullah bin Hudzafah tadi, ya Rasulullah, ini suratnya dirobek-robek sama dia ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Mazzaqallahu mulkahu. Mudah-mudahan
Allah akan robek-robek, luluh lantakkan kerajaannya. Dia nyobek suratnya Rasulullah langsung bilang apa? Mazzaqallahu mulkah. Mudah-mudahan Allah cerai beraikan, Allah robek-robek juga kerajaan dan kekuasaannya. Rasulullah hari berikutnya didatangi sama dua orang tadi. Rasulullah SAW memberinya kejutan. Ya, ini kira-kira apa kejutannya para ikhwan? Rasulullah SAW memberi kabar bahwa abligha sahibakuma anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra. Kamu sampaikan sama gubernur kamu ya, gubernur Yaman, bahwa yang ngutus dia ke sini sekarang sudah mati orangnya. Padahal Rasulullah di Madinah jauh sekali jaraknya dari kerajaan Persia. Rasulullah mengatakan, raja kalian yang ada di sana sudah mati 7 jam yang lalu. Rasulullah mengatakan dengan ucapan qad qatala rabbahu Kisra fi hadhihi lailah bi sab'i sa'atin madat minha. Raja yang utus kamu ke sini baru saja sudah dibunuh oleh Allah 7 jam yang lalu. Detil kan? 7 jam yang lalu. Dia kaget. Kok bisa? Akhirnya dia pulang ke Yaman, nyampaikan ke gubernur. Pak Gubernur, pimpinan pusat sudah meninggal. Oh yang benar. Akhirnya dicek, ternyata meninggal. Dan tepat pada malam hari, anaknya sendiri mengkudeta bapaknya dengan cara apa? Dibunuh. Sehingga anaknya naik tahta jadi apa? Raja. Ketika mendengar berita itu, akhirnya seluruh Yaman masuk Islam. Membuktikan kebenaran siapa? Rasulullah. Kok bisa jauh? Kok dia bisa tahu? Dan tepat, detil kronologinya. Dibunuhnya 7 jam yang lalu. Semalam berarti kan? Nah, inilah para ikhwan, contoh ya, orang yang kurang ajar sama Rasulullah, menantang Rasulullah, langsung Allah tunjukkan adabnya. Para ikhwan, inilah Rasulullah SAW sebagaimana tadi diungkapkan di awal oleh saya, bahwa Nabi SAW ini diutus bukan hanya untuk bangsa Arab. Oleh karenanya mari kita kaji bagaimana hikmah Rasulullah diutus kepada kita semuanya. Mari antum buka surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, juz 28 ya. Insyaallah udah banyak yang hafal ya. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. Ya, atau baca terjemahannya para ikhwan ya. Kita kaji kata per kata. Huwallazi, ma makna huwa? Ya. Dialah Allah alladzi yang ba'atsa mengutus fi pada al-ummiyina orang-orang yang ummi. Apa itu orang-orang yang ummi? Ya, orang-orang yang buta huruf. Kenapa disebut buta huruf?
Karena pada saat itu mayoritas bangsa Arab adalah orang-orang yang buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi pintar dagang, para pengusaha. Ya, sampai sekarang masih banyak ya, di pasar Cilengsi pun ada. Juragan kambing Medina Akeko pun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa transfer, nggak ngerti. Tapi kambingnya puluhan ya, kaya. Ini contoh ya. Jadi al-ummi artinya apa? Nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Dialah Allah yang mengutus nabi atau rasul kepada bangsa yang ummi. Rasulan minhum, dari kalangan mereka. Maksudnya dari kalangan apa? Bangsa Arab tadi. Dari kalangan bangsa Arab. Dan nabi juga seorang yang ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Kenapa nabi nggak bisa baca dan nggak bisa nulis? Para ikhwan sudah tahu hikmahnya? Ya, ya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maka Nabi punya sekretaris, orang yang nuliskan suratnya Nabi kepada bangsa lain. Sehingga orang-orang bertanya, kenapa Allah ngutus Nabi kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Agar orang-orang nanti tidak meyakini bahwa Al-Quran ini adalah karangan tulisannya Nabi. Oh, Al-Quran ini karangannya Nabi. Kenapa? Lihat. Isinya Al-Quran, isinya Injil, isinya Taurat, isinya sama. Tauhid, bener kan? Berarti Muhammad terinspirasi dari Nabi Isa. Berarti Al-Quran adalah intisari dari Injil. Bener apa salah? Salah. Kenapa Rasulullah nggak bisa baca dan Rasulullah nggak bisa nulis? Kemudian seterusnya, yatslu alaihim, ma ma'na tala yatlu, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Dari sini jelas para ikhwan, kenapa Al-Quran ini diturunkan, dibacakan kepada para nabi. Karena satu, Al-Quran turun tadrijian, bukan langsung satu kitab masuk dalam gudang, masuk dalam lemari, bukan. Tapi sedikit-sedikit, yang utama. Yang kedua, kenapa dibacakan? Karena mereka kalau dikasih tulisan nggak bisa baca, maka Rasulullah membacakan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini dibacakan kepada mereka, sehingga para sahabat menghafalkannya. Nah, ketika bergantinya bergulirnya waktu, para sahabat sudah bisa baca, sudah bisa nulis, mereka kemudian menuliskannya. Tapi awalnya adalah yatslu alaihim, membacakan kepada mereka. Kemudian setelah membacakan mereka apa para ikhwan? Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ma makna mensucikan mereka? Apakah sebelumnya mereka najis? Mentauhidkan. Ya. Maksudnya mensucikan mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensucikan mereka dari kesyirikan dan dari tradisi yang buruk. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Taala, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di bangsa Arab, di kota Mekah, bangsa yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis? Kalau kita baca sejarah, ini juga hikmahnya bahwa doa seseorang itu bisa terkabul ribuan tahun setelah dia wafat. Jadi turunnya Rasulullah adalah ijabah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, dengan dua anaknya, dengan anaknya dibawa ke kota Mekah. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk hijrah ke kota Mekah. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, dibantu oleh anaknya Ismail. Pada saat itu Nabi Ibrahim kagum. Ya Allah, sesungguhnya kami tinggal di tempat ghairi di zar'in inda baitikal muharram, yang enggak ada tanamannya, gersang, pasir semua, enggak ada kehidupan. Kemudian kemudian Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, turunkanlah suatu saat nanti seorang nabi dari bangsa ini, dari keturunan mereka, yang membacakan mereka wahyu-wahyumu dan mengajarkan mereka kitabmu ya Allah. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal. Sepeninggal Nabi Ibrahim, bangsa Arab dulu agamanya apa para ikhwan? Namanya millah Ibrahim atau dinu Ibrahim, yaitu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tapi semakin lama Nabi Ibrahim meninggal, semakin ada tahrif dan tabdil. Banyak perubahan-perubahan yang tidak diajarkan Nabi Ibrahim dilakukan oleh mereka, sehingga muncul kesyirikan-kesyirikan. Maka Allah utus kepada mereka nabi yang membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari danas kesyirikan. Maka
Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim dengan mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa izakihim tafsirnya ada dua. Yang pertama adalah mensucikan mereka dari keburukan. Di antara keburukan adalah, saya jelaskan para ikhwan, mereka dulu mewarisi budaya yang sangat buruk. Salah satu contohnya adalah qatlul aulad, yaitu membunuh bayi atau membunuh anak. Kenapa? Takut gak bisa ngasih makan. Hidup di daerah yang gersang, tanaman gak ada, kehidupan sulit. Mereka takut kalau punya anak, nanti anaknya apa? Menyusahkan hidup mereka. Maka Allah melarang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi kalian rizki, wahai orang tua, wa iyyahum, dan anak-anak kalian. Jadi melalui Islam ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengubah gaya hidup, cara berpikir, cara pandang orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maka sampai sekarang para ikhwan, ada orang-orang yang tidak menerima Islam menghalalkan membunuh bayi-bayi. Contohnya apa? Contoh gampang, ada negara sangat maju, teknologinya maju, senjatanya mutakhir, tapi pembunuhan bayi tinggi sekali. Kenapa? Karena membunuh bayi dilindungi undang-undang. Contohnya di mana? Di Amerika Serikat, undang-undang aborsi boleh. Di Indonesia, kalau ada dokter terlibat praktik aborsi, itu udah jadi isu nasional. Benar kan? Benar nggak? Padahal dokter yang melakukan, bukan orang bodoh, orang pinter, sekolahnya lama, koas dulu, biayanya besar. Dia melakukan aborsi, 2-3 pasien, wah, udah digeruduk sama warga. Karena apa? Bangsa ini bangsa muslim, tidak bisa menerima pembunuhan apa? Janin. Bangsa muslim, maka dibimbing oleh Islam, dibimbing oleh Al-Quran, di mana membunuh bayi adalah haram. Sedangkan bangsa yang tidak mengenal halal haram, semuanya dia pikir sendiri, semuanya diatur sendiri, bunuh bayi boleh. Kenapa? Ini hak personal setiap orang. Di negara ini liberal, semua orang bebas menentukan. Kamu mau beli apa, kamu mau nikah dengan siapa, kamu tidur dengan siapa, bebas. Nah, di negara seperti itu, maka alhamdulillah Anda merasakan nih di sini para ikhwan, karena di sini mayoritas muslim, maka anaknya banyak-banyak. Benar nggak para ikhwan? Anaknya banyak, hikmahnya apa para ikhwan? Ini baru satu hal yang saya beri contoh. Karena negara ini anaknya banyak-banyak, orang tuanya nggak takut miskin, bapaknya mungkin biasa, supir taksi gitu ya, yang penghasilannya tidak kayak pejabat biasa-biasa, tapi anaknya 5, anaknya 4, anaknya 6. Akhirnya negara ini mengalami apa? Bonus demografi. Kalau pemimpinnya kuat, bangun industri, negaranya maju. Saya beri contoh. Negara-negara yang industrinya maju, generasinya sedikit, negaranya terancam punah. Kalau Anda melihat Perancis, Australia, Jepang, sampai hari ini para ikhwan, bahkan hari ini saya dapat informasi Jepang membutuhkan tenaga kerja di pabrik-pabrik mereka dari migran Indonesia. Indonesia, Vietnam, Thailand, China, berbondong-bondong masuk kemana? Ke Jepang. Kurang maju apa Jepang para ikhwan? Maju nggak? Dari motor, handphone, sampai mobil orang Indonesia rata-rata buatan Jepang. Sampai truknya, sampai bisnya rata-rata buatan Jepang. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak diatur oleh Islam, mereka nikah sesuka-suka mereka, undang-undang mereka bikin sendiri, akibatnya apa? Orang Jepang jarang nikah. Kalau nikah sudah sangat sepuh. Maka yang terjadi, orang tua lebih banyak daripada anak muda. Bahkan usia pensiun ditambah dari 60 tahun menjadi 70 tahun. Dia mikir aturan sendiri. Karena apa? Kalau nikah susah ngidupin anak gitu kan. Hidup itu dinikmati, bukan jadi beban. Akhirnya mereka nggak nikah. Kalau nikah sudah tua sekali. Akhirnya jumlah anak mudanya sedikit, perusahaannya, pabriknya banyak, maka mereka butuh apa? Migran. Ya, butuh migran. Hari ini juga sama. Di Inggris juga sama. Ini informasi aja. Suban-suban Indonesia ini daripada nganggur, kalau nggak dapat pekerjaan, kerja di luar. Jadi pemetik buah di Inggris. Resmi, atau melihat di BBC ada. Inggris membutuhkan 2.000 migran Indonesia, yang tercapai baru 1.200 orang. Kerjanya apa para ikhwan? Unskill. Ada metik buah, metik stroberi, ada di peternakan. Sedangkan bagaimana negara Islam? Mereka tidak takut miskin, akhirnya mereka hidupnya normal. Mereka menikah, belum punya rumah, masih bisa ngontrak. Ngontraknya pun sederhana, menikah. Dari mana ini para ikhwan? Dari dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Setelah Allah menjelaskan diturunkannya Nabi dan Rasul, di akhir ayat Allah menjelaskan dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah fadilah yang Allah berikan. Para ulama menyatakan fadilah Allah di sini maksudnya adalah
diutusnya Nabi dan Rasul. Maka kehidupannya normal. Berikutnya, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah Rasulullah membacakan ayat-ayat, kemudian mentazkiyah akhlak mereka, jangan bunuh bayi, anak perempuan dapat warisan. Zaman dulu anak perempuan gak dapat warisan, para ikhwan. Jadi kalau bapak punya harta sekian, yang dikasih harta waris siapa? Anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, anak perempuan bahkan diwarisi. Jadi kalau bapaknya punya istri 4, anaknya 4, istrinya bapaknya itu dibagi-bagi ke anaknya. Jadi seperti barang. Maka dengan datangnya Islam, Islam memuliakan wanita. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku baik hubungan dengan dia? Rasulullah mengatakan ummuka, ummuka, ummuka sampai 3 kali. Inilah ikhwan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berjasa, yaitu apa? Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi Al-Quran. Di mana Al-Quran ini adalah jalan hidupnya kaum seorang muslim. Yang halal dinyatakan halal, yang haram seorang muslim tidak melakukannya. Jadi dia dalam hidup itu udah jelas. Kalau orang lahir muslim itu jelas. Dia mau tinggal dimanapun, kalau sudah mau fajar, pasti dia sholat subuh. Kalau dia muslim, dia mau tinggal di negara manapun, dia insya Allah nggak minum alkohol. Antum melihat eksperimen di YouTube, saya lihat ada eksperimen. Udah pernah lihat ya? Ada orang bikin eksperimen apa? Dia ngasih hadiah iPhone 12 Pro. Ya, kemudian syaratnya satu. Dia hanya minum sedikit aja alkohol. Ternyata satu pun muslim yang dia temui nggak ada yang mau. Bahkan apa? Dia bikin percobaan, ada muslim pakai jubah gitu, dia mau saya minum alkohol dikit nggak apa-apa, tapi dapat iPhone ya. Ternyata orang-orang Islam di sekitarnya nggak ada yang terima. Kamu kan muslim, gitu kan? Sampai dipecahin itu alkoholnya. Padahal alkohol ini hanya sosial eksperimen, isinya adalah jus apel. Ya, tapi ini menunjukkan seorang muslim itu pasti sama. Dia mau lahir dimanapun, mau berada dimanapun, mau dia di pesawat, mau dia di kapal pesiar, kalau waktunya mau fajar, dia pasti bangun sholat subuh. Jadi sudah diatur hidupnya. Dia sudah ada arahannya, bahwa nanti antum hidup gak lama, 60-70 tahun, antum sudah akan balik. Kalaupun belum balik kepada Allah, sudah masuk masa uzur. Kalau antum masih bisa berdiri, sholatnya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, sudah mulai pikun-pikunan, kalau lupa, ganti. Kalau nggak ingat, nggak usah diganti. Kenapa? Inilah Islam. Jadi sudah lengkap aturannya. Yang antum makan yang ini, yang jangan dimakan yang ini. Inilah muslim. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada kalian kitab, termasuk diantaranya adalah ibadah. Tapi ibadah ini tidak lengkap kalau tidak ada contohnya. Maka Rasulullah diperintahkan yang keempat, yaitu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah, para ikhwan? Hikmah ini adalah sunnah. Jadi Rasulullah selain mengajarkan Al-Quran, Rasulullah menjelaskan hal-hal yang tidak dirinci oleh Al-Quran. Contohnya apa, para ikhwan? Salat. Allah hanya memerintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, lakukanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Orang tanya, gimana caranya salat? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Takbirnya seperti ini, rukuknya seperti ini, sujudnya tangannya begini, sikunya diangkat, jangan mendahului imam, dan seterusnya. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Tapi berapa zakatnya? Kapan waktunya zakat? Ini dijelaskan di Al-Quran nggak, para ikhwan? Enggak. Maka dijelaskannya di mana? Di sunnah. Inilah, para ikhwan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah yang terakhir tadi dijelaskan, selain mengajarkan Al-Quran, Rasulullah juga merinci hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan perkataannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum itu mereka dalam keadaan tersesat. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan bangsa-bangsa lain dan orang-orang yang lain. Maksudnya apa? Bangsa-bangsa yang tidak ummi, tidak Arab. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk orang Arab dan orang selain Arab. Apa itu sebutan untuk orang selain Arab, para ikhwan? Apa? Ajam. Orang Ajam. Jadi orang itu secara umum dibagi menjadi dua, orang Arabi dan orang Ajami atau Ajam. Ajam adalah selain Arab, orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ini orang juga banyak salah. Orang banyak mengira Arab itu mana? Saudi Arabia. Bukan. Arab itu bukan Saudi Arabia.
Arab itu adalah semua orang, semua bangsa yang lahir berbicara dengan bahasa Arab. Dari mulai Teluk, Saudi, Yaman, mana lagi? Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Mesir, Palestina, Syam, sampai ke Afrika. Afrika Arab bukan? Sudan, mana lagi? Maroko, mana lagi? Aljazair, Urdun itu Syam. Jadi istilah Arab itu bukan Saudi Arabia, bukan. Saudi Arabia hanya bagian kecil dari bangsa Arab. Begitu para ikhwan ya. Dan terakhir Allah melanjutkan firman-Nya dengan ayat dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah fadilah Allah diutusnya nabi dan rasul kepada bangsa Arab dan non-Arab. Wallahu dzul fadlil adzim. Demikian mudah-mudahan dengan kajian ringkas ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala taufik dan istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.